tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Haleluya! Puji nama Tuhan. Saudara boleh silahkan duduk kembali. Shalom saudara. Saya percaya kita ada di minggu terakhir bulan Mei. Itu sungguh penyertaan Tuhan luar biasa atas hidup kita, amin. Bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena Roh Kudus selalu menyertai kita. Sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur. Terima kasih buat nafas kehidupan yang Tuhan berikan. Sampai hari ini kami boleh datang ke tempat-Mu, ke bait-Mu yang kudus Tuhan. Kami mau bertemu tatap muka dengan Engkau Tuhan. Kami rindu akan hadirat-Mu selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Kalau hari ini kami ada sebagai kami ada, itu karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara. Burung di udara Tuhan pelihara. Karena kasih-Nya. Kita angkat pujian sama-sama lebih lagi. Akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah, selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan
Tuhan gak pilih warna kulit, Tuhan gak pilih suku, Dia tetap menolong kita. Yes, Lord. Ku yakin Tuhan melindungi. Yes. Ku yakin Tuhan melindungi. Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Selalu menjagaku, sehelai di rambut pun tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Lebih lagi katakan Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kita sembah Dia. Terima kasih Tuhan, sebab Kau baik Tuhan. Di setiap musim kami Kau selalu ada Tuhan. Saudara, saya percaya hari ini bukan hari-hari yang baik buat kita, tapi kita percaya Tuhan hadir buat kita semua. Tuhan melawat setiap kita. Apapun masalahmu hari-hari ini, jangan pernah lupakan Tuhan. Berserah padanya, berseru padanya. Katakan terima kasih Yesus. Katakan kata-kata yang manis baginya, sebab Dia Allah yang sanggup melawat kita, sanggup membebaskan kita dari semuanya. Terima kasih Yesus. Haleluya.
sembah Dia. Ku sembah Kau, dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu mengenang. Yes Lord. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas Tuhan kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Yang terjadi di dalam hidupku, selalu kita berkata, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Segala hal yang terjadi, tetap berkatakan, Tuhan berkata, Tuhan Yesus baik. Yang terjadi di dalam hidupku, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Yes Tuhan. Yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Biar Bapak Ibu Saudara yang angkat pujian lebih lagi. Yes, Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan. Yang terjadi, tetap ku
selalu menyenangkanku. Syaralabayaralabaya sane. Hiralabayaralabaya sane. Urialabaya syadaralalabo. Kami rindu Tuhan. Syaralabayaralabaya sane. Kami rindu Tuhan. Kami rasakan kasih karunia-Mu Tuhan. Yaralabaya sadaralalabo. Kuat kuasa-Mu Tuhan. Syaralabayaralabaralabaya sandaralalalaba. Kami mau sembah Kau lebih lagi Tuhan. Kami rindu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Syaralabayaralabayaralabaya se. Uyaralabatakaralalabayaralabayaralabaya se. Sebab Kau Allah yang sanggup melawan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syaralabaralabaralabaralabaya se. Uyaralalabayaralabayaralabayaralabaya saralabayaralabayaralaba. Hinalalabayaralabayaralabayaralabayaralaba. Yaralalabaralabatakalalaba. Sebab Kau hadir Tuhan, ku sembahkan. Tak dapat ku membalas, ya Tuhan Yesus. Yes Lord. Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Ku sembahkan, ku sembahkan. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku rindu selalu menyenangkan. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami mau bersorak, memuliakan, meninggikan nama-Mu Tuhan. Terimalah setiap puji-pujian kami di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Siap memuji Tuhan, amin. Amin. Colek kanan kirinya, siap memuji Tuhan. Sambil tepuk tangan semua, amin. Kita bersyukur atas anugerah Tuhan sampai hari ini. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, amin. Sebab Kau yang
amin. Amin. Ayo 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Siap puji Tuhan, amin. Kita lebih dari pemenang, sebab Tuhan ada di pihak kita, yes. Dalam segala perkara, yes. Iblis dikalahkan oleh kuasa darahnya, amin. Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Tidak ada. Kita lebih dari pemenang dalam segala perkara, amin Tuhan. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Tidak ada. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sekali lagi. Dari pemenang dalam segala perkara, iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Siapa? Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Tidak ada. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan katakan saya lebih dari kamu. Kamu lebih dari saya. Kita lebih dari kamu lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Tidak ada. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara. Kita akan mendengarkan tayangan POV.
Shalom saudara, tahukah kalian bahwa data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan bahwa hampir 60% kasus kekerasan menimpa perempuan dan anak terjadi di rumah. Kekerasan psikologis, finansial, dan fisik dalam keluarga meninggalkan trauma yang berdampak sampai ke generasi berikutnya. Rumah yang seharusnya menjadi tempat perlindungan justru sering berubah menjadi tempat luka terdalam. Namun, Allah memberikan janji penebusan untuk memulihkan dan menyembuhkan setiap hubungan yang rusak. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai keluarga ditebus dan diutus Allah. Alkitab mengajarkan bahwa keluarga bukan sekedar hasil tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Sesudah Yesus mengatakan kata-kata terakhirnya, berangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Sepuluh hari setelah kenaikannya, ratusan orang pergi ke Yerusalem untuk merayakan hari Pentakosta. Murid Yesus dan orang percaya lainnya pun berkumpul bersama. Di suatu tempat dalam sebuah rumah. Mereka bersehati dalam doa. Menunggu janji Yesus akan hadirnya Roh Kudus. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi yang memenuhi tempat itu.
Shalom. Tiba saatnya kita akan berikan persembahan kita yang pertama. Itu persembahan penginjilan. Sebelum kita memberikan persembahan, kita bersatu dalam doa. Maha besar Engkau Allah Tertunggal, Allah Bapa yang menjadikan segala sesuatu, Allah Anak yang menebus kami dari setiap pelanggaran dan dosa kami, bahkan Allah Roh Kudus yang memateraikan kami menjadi anak-anak Allah. Kami bersyukur Tuhan pada hari ini kami boleh masuk dalam ibadah semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan di tengah-tengah ibadah kami ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami. Biarlah persembahan ini boleh dipergunakan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja, dipergunakan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal nama Tuhan. Dan biarlah Tuhan berkati persembahan ini, Tuhan berkati tangan-tangan yang memberi, dan Tuhan yang mengembalikannya berlipat kali ganda. Kami siap memberikan persembahan kami hanya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Of the goodness of God. You Lord, for your mercy never fails me, and all my days I've been having your hands. From the wake up until I let my hands, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I
Holy Spirit rain down. Katakan, Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down, rain on us. Katakan, Holy Spirit, Holy Spirit rain. Fill me Lord Jesus, penuhi kami. Holy Spirit rain down. Rain down, rain on. Holy Spirit rain down. Fill me Lord, penuhi kami. Holy Spirit rain. Your Holy Spirit, Your Holy Spirit rain down. Rain down, rain on us. Holy Spirit rain, Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain, rain down Lord Jesus. Rain, Urabashata Kadabayara Labalabara. Come Holy Spirit, flow in this place. I will more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I cry out for more. Come Holy Spirit, fall in. I need more and more. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I cry out for more and more of you. Biarkan jemaat Tuhan katakan, Love Holy Spirit. Amin. Oh, Anit, kami perlu. Fill me Lord Jesus. Me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying for more. Biarkan musik saja. Buka kedua tanganmu di hadapan. Fokuskan hatimu kepada Dia. Minta Roh Kudus dicurahkan di tengah-tengah kita. Biarlah di tempat ini ada kesatuan hati. Jangan terintimidasi dengan keadaan. Jangan terintimidasi dengan cuaca. Tapi biarlah pada hari ini, di hari pencurahan Roh Kudus, kembali kita diingatkan, merindukan Dia. Oh Rabashata Kadabadada, merindukan Roh-Nya dicurahkan atas setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, penuhi kami Tuhan. Oh Radabata Kadabashata Kadabaralabadalabadabada. Minta Roh Kudus penuhi kami dengan Roh-Mu Tuhan. Oh Radabata Karabashata Kadabara. Mulailah bergerak dengan Roh-Nya. Berkata-katalah dengan
berdoa. Oh Rabashata Kadabarala Barala Barala. Oh Jesus. Yarala Barala 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 Barala. Oh Rabashata Kadabarala Barala 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 Barala. Jesus. Jesus. Terima kasih. Yarala Barala 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 Barala. Yarada Barala 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 Barala. Yaraba Barala 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 Barala. Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit. Oh Jesus. Barala 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 Barala. Oh Rabashadadat. Hari ini Tuhan kami khusus dengan Engkau Roh Kudus. Hari ini spesial Roh Kudus bersama-sama gereja di tempat ini. Oh Rabaya Rabarala Barala Barala. Jesus. Oh Rababala. Oh Rababarala Barala. Barala 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 barala. Ora bayarala basha. Holy Spirit, you are welcome. Come from this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Katakan your presence, Lord. Your presence, Lord. Your presence, Lord. Your presence, Lord. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Katakan your presence, Lord. Your presence. Katakan your presence, Lord. Your presence, Lord. Your presence. Your presence. Sekali katakan Holy Spirit. Holy Spirit. Engkau datang ke tempat ini. Kau penuhi tempat ini, Tuhan. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Engkau hadir tengah-tengah kami. Your presence. Your presence, Lord, your presence. Your presence. Urabata kada bala bala. Urabashata kada bala. Urabata kada bata kada data bata karababat. Urababashata kada bala bala. Your presence, Lord.
kami Bapa. Ya rala bara la bara la bara la bara da 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 da. Oh. Jesus. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kembali kami diingatkan pencurahan Roh Kudus. Roh yang terus bekerja. Bukan hanya ada di zaman rasul-rasul, tapi juga zaman kasih karunia, zaman gereja, zaman anugerah melawat kami. Kami menyadari itu. Kami gak bisa tanpa Roh Kudus. Kami bersyukur Engkau naik ke surga supaya Roh itu dicurahkan, bukan hanya di Yerusalem, tapi juga Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ajar kami untuk menjadi saksi. Jadikan kami murid-murid-Mu, jadikan kami pribadi-pribadi yang militan di dalam Roh-Mu Tuhan, yang diperbaharui. Oh ratakama syatakada. Tuhan, aku berdoa Tuhan, curahkan Roh-Mu atas jemaat-Mu di tempat ini. Bangkitkan roh yang melayani, bangkitkan roh yang memberi, bangkitkan roh yang mengasihi, bangkitkan roh kesetiaan, bangkitkan roh kemurahan. Terima kasih. Terima kasih. Sebentar kami akan duduk diam mendengarkan sabda firman. Ajar kami Tuhan, di hari pencurahan Roh Kudus, kami berdoa Tuhan, biarlah Roh Kudus makin dahsyat bekerja di tempat ini. Bukan karena kuantiti, tapi karena kualitas yang Kau bangun atas gereja-Mu di tempat ini. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Terima kasih buat tim PW yang sudah melayani kita, dan terima kasih buat jemaat Tuhan yang senantiasa bisa hadir bersama-sama beribadah secara on-site. Dan tadi pagi saya membuka ibadah online, tapi di pastori ya, itu jam 7:30. Jadi setiap minggu, setiap hari Minggu 7:30 pagi saya membuka ibadah online, tapi di pastori, nggak di sini ya. Jadi saya juga main keyboard, saya juga yang nyanyi, saya juga yang khotbah. Durasi nggak sampai 1 jam, paling 45 menit sampai 50 menit saudaraku ya. Dan hari ini kita onsite, dan saya bersyukur memang cuaca tidak baik, sedikit gerimis hujan, tapi biasanya 18.30 sore ya itu jam-jam yang orang lebih suka keluar ya. Karena di jam pagi ini ngantuk ya. Tapi kita bersyukur kita melawan yang namanya roh ngantuk. Amin. Ngantuk, kita memberi diri untuk beribadah. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, di pencurahan Roh Kudus di hari Pentakosta, kita harus tahu bahwa hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus itu adalah hari sejarah lahirnya gereja. Kenapa? Karena gereja mulai bergerak dari Yerusalem, terus bergerak ke Yudea, terus sampai ke Samaria, dan seluruh ke Asia, dan sampai ke ujung bumi. Dan hari ini saya akan mengajak jemaat Tuhan baik di tempat ini maupun yang ada di rumah-rumah. Kita akan melihat ada dua fenomena dari kejadian pencurahan Roh Kudus, yaitu angin dan api. Mari saya mengajak jemaat Tuhan, kita kembali bangkit berdiri semuanya. Mari kita lihat Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Kita baca bersama-sama ayat yang pertama, 2, 3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ayat 2. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Berbahagialah setiap kita yang sudah membaca kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagialah setiap kita yang merenungkannya, dan berbahagialah setiap kita yang menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Katakan amin. Silakan duduk.
Saya keluar dari mimbar karena biar kelihatan tulisannya. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita harus tahu bahwa hari ini seluruh gereja merayakan Pentakosta. Saya minta maaf, apakah ini gelap gak kameranya? Kalau gelap mungkin menyalakan lampunya kali ya. Terang. Oke, cukup. Oke. Seluruh dunia merayakan Pentakosta. Memang Alkitab mencatat ketika para murid berkumpul, ketika mereka berdoa, 10 hari setelah Yesus naik ke surga, Alkitab mencatat mereka berdoa dan tiba-tiba tepatnya di hari Pentakosta itu terjadi pencurahan Roh Kudus, saudara. Memang ternyata mari kita lihat kenapa itu harus terjadi di Pentakosta. Kenapa itu harus terjadi di Pentakosta? Jadi Pentakosta itu adalah hari raya orang Yahudi, saudaraku. Itu adalah hari raya yang dilakukan di zaman Perjanjian Lama. Dan itu terus dikerjakan di zaman Yesus. Makanya gak heran ketika mereka berdoa di hari Pentakosta itu banyak orang Yahudi dari seluruh perantauan yang ada di muka bumi. Mereka datang ke Yerusalem untuk apa? Untuk merayakan yang namanya Pentakosta. Ya sama halnya ketika Cap Gome, tahu Cap Gome ya? Ketika Imlek Cap Gome, orang-orang Chinese Pontianak khususnya, yang ada di Samarinda, yang ada di Jakarta, yang ada di Jawa, ketika Cap Gome, mereka semua berbondong-bondong pulang kemana? Pulang ke Singkawang. Nah kira-kira begitu. Ya, mirip-mirip seperti itu. Mari kita bisa melihat dari latar belakang Pentakosta. Dalam bahasa aslinya adalah Pentakoste, artinya hari ke-50. Dan di zaman Yahudi, di zaman Perjanjian Lama, ini disebut dengan Savot. Ini adalah hari raya panen gandum. Perayaan 50 hari setelah Paskah. Dan itu tercatat dalam kitab Keluaran pasal 34 ayat 22 dan Imamat 23 ayat 15 dan 16. Jadi Pentakosta itu adalah 50 hari raya panen gandum setelah Paskah. Tapi yang anehnya, kenapa pencurahan Roh Kudus itu terjadi pada saat hari Pentakosta? Nah, kita mesti mengetahui latar belakang dari Perjanjian Lama. Semua korban, semua perayaan-perayaan yang ada di dalam Perjanjian Lama itu adalah bayangan dan wujudnya adalah Yesus. Amin. Jadi wujudnya Yesus. Makanya di Pentakosta 50 hari perayaan, hari panen gandum. Disitulah Tuhan menampakkan, menyatakan pribadinya dalam kuasa yang tidak terbatas, yaitu Roh Kudus. Bagaimana Roh Kudus bekerja? Roh Kudus bukan hanya untuk orang Israel, tapi Roh Kudus untuk semua bangsa. Dan disitulah permulaan terjadinya, babak permulaan lahirnya sebuah gereja yang bergerak dari Yerusalem ke Yudea sampai ke ujung bumi. Jadi kalau Perjanjian Lama panen gandum, maka di Pentakosta di zaman itu dan sampai sekarang terjadi, di sini menggambarkan dampak dari pencurahan Roh Kudus. Banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Banyak terjadi pendoaian jiwa. Ya setuju, katakan amin. Kasih tahu kiri kanan, pendoaian jiwa. Amin. Memang zaman sekarang beda sama zaman dulu ya, tapi saya mau kasih tahu jemaat Tuhan ya. Di Indonesia sudah ada namanya gereja underground. Jangan pikir bahwa banyak orang-orang kedar nggak bertobat, banyak cuma nggak diekspos, kita nggak mau ekspos. Tapi pencurahan Roh Kudus itu semakin dahsyat. Di Afrika semakin banyak orang ditindas, semakin banyak orang dianiaya. Hari kemarin kalau nggak salah berapa hari yang lalu ada 1.400 lebih orang Afrika mati martir, mereka dibantai. Tapi di sana iman mereka nggak pernah surut, justru semakin dibantai, semakin ditekan, semakin mereka menyatakan Injil itu dan banyak orang bertobat. Di sini kita bisa melihat. Lalu kemudian diperingati juga sebagai hari pemberian hukum Taurat di Gunung Sinai dalam Keluaran pasal 19. Jadi Pentakosta itu adalah Penta itu 5. Jadi bicara hukum Taurat dari Gunung Sinai itu diberikan kepada bangsa Israel. Lalu kenapa pencurahan Roh Kudus itu dicurahkan pada saat hari Pentakosta? Ini luar biasa, kenapa? Karena kalau hukum Taurat diberikan di Gunung Sinai, maka di pencurahan Pentakosta ketika gereja berdoa berkumpul, maka di situ diberikan yang namanya hukum kasih karunia. Kasih tahu kiri kanan, hukum kasih karunia.
Apa itu hukum kasih karunia? Hukum kasih karunia itu adalah hukum yang dimana Tuhan menggerakkan hati kita untuk mengerjakan hukum Taurat. Saya mau kasih tahu, hukum Taurat masih berlaku. Amin. Cuma kita melakukan hukum Taurat bukan karena tekanan. Kita melakukan hukum Taurat bukan karena paksaan. Kita melakukan hukum Taurat karena ada hukum kasih karunia. Amin. Jangan bilang hukum Taurat gak berlaku ya. Hukum Taurat itu masih berlaku. Hukum kasih karunia itu lebih keras daripada hukum Taurat. Kalau hukum Taurat, kalau kau bunuh, dilarang membunuh. Kalau kau tikam saudaramu mati, kau sudah membunuh dia. Tapi di hukum kasih karunia, kau benci saudaramu, kau ceritakan kejelekan saudaramu, engkau sudah membunuh dia. Makanya pembunuhan yang paling mengerikan di akhir zaman bukan pembunuhan jasmani, tapi pembunuhan karakter. Ketika kita benci sama seseorang, kita nggak suka sama seseorang, kita jelekin dia, kita ceritakan kejelekannya, sesungguhnya kita sedang membunuh karakter dia. Itu adalah pembunuhan yang paling mengerikan di akhir zaman. Perzinahan dalam perjanjian lama, barang siapa mengingini wanita lain dan bersetubuh itu berzina. Tapi di hukum kasih karunia jauh lebih keras. Kalau kau melihat pria atau melihat wanita, pria dan wanita, engkau menginginkan itu dalam hatimu, Alkitab sudah berkata dalam perjanjian baru, engkau sudah berzina. Makanya saya mau kasih tahu jemaat Tuhan, jangan pikir perzinahan itu ada di tempat prostitusi. Kita nonton film porno, lalu kemudian kita terpikat dengan film porno, engkau sudah berzina. Jadi lebih keras. Tapi yang kita berbahagia, yang membuat kita sukacita, di Pentakosta ada namanya Roh Kudus yang memberikan kita kekuatan, kemampuan sehingga kita mampu mengerjakannya. Karena apa? Karena ada kasih, hukum kasih. Ya setuju, katakan amin. Amin. Saya ada di tempat ini sampai sekarang itu karena hukum kasih. Kalau saya bisa melayani di atas mimbar, kalau para pelayan Tuhan bisa melayani di atas mimbar, itu karena hukum kasih. Apa itu artinya hukum kasih? Kami tidak memandang apapun, kami tetap melayani. Mau dipuji, mau di apapun, tetap kita melayani. Amin. Enggak dikasih nasi kotak, tetap melayani. Amin. Ya puji Tuhan lah. Kadang-kadang Bu Rara beli kue gitu ya, beli gorengan ini. Tapi paling tidak kita melayani dengan kasih. Ini luar biasa loh Pentakosta. Kita harus mengerti, memahami dari kegerakan ini, saudaraku. Lalu kemudian di Kristen, Pentakosta jadi hari peringatan turunnya Roh Kudus ke murid-murid Yesus dan ke gerejanya. Dan Pentakosta di Kristen bukan lagi hari raya panen, tapi hari lahirnya gereja. Jadi gereja, lahir gereja bukan bangunan. Lahirnya gereja, semakin banyak orang bertobat, semakin banyak orang berbalik kepada Yesus. Itu yang dimaksud dengan gereja yang sesungguhnya, bukan bangunan. Dia mengerti, katakan amin. Jadi terus dia bergerak. Dahsyat saudara. Mari kita lihat ada dua fenomena, angin dan api. Saya cari gambarnya, saya mendapatkan gambar, ya ini gambarnya angin. Kita lihat ketika mereka berdoa, ada tiupan angin yang keras. Lalu kemudian ada api. Kita berkata tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi, seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dikatakan bunyi seperti tiupan angin keras. Lalu kemudian dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Saya coba teliti, kenapa sih lidah-lidah api? Ternyata api itu kalau kita perhatikan dia kayak lidah. Betul? Makanya Yakobus bilang, mulut kita, lidah kita itu seperti api. Yang bisa apa? Membakar suasana. Jadi katakan korek api yang kecil bisa membakar hutan. Demikian juga lidah kita seperti api, karena lidah kita bisa mengendalikan tubuh kita. Lidah kita bisa mempengaruhi orang. Betul? Kasih tau kiri kanan, bilang lidahmu seperti api gitu. Lidah kita tuh seperti api. Yakobus dia bilang demikian. Ya. Makanya lidah. Tapi mari kita lihat, yang pertama bunyi seperti tiupan angin yang keras. Kenapa dikatakan bunyi seperti tiupan angin yang keras? Ya saya kurang mungkin gitu ya, suaranya begitu ya. Ketika mereka berdua,
Kalau zaman sekarang kan beda, kalau di gereja terima Roh Kudus, bunyinya bukan bunyinya drum, itu drum ya, itu drum gitu, terima itu drum. Tapi zaman sana, zamannya lagi berdoa dalam Kisah Rasul bukan drum, ada tuh shofar. Sekarang pakai shofar, sudah pernah ada. Itu mereka berdoa tanpa alat musik, tiba-tiba bunyinya seperti tiupan angin yang keras. Gitu. Mungkin kita bertanya, ini musik siapa yang main ya? Ini drumnya siapa dia? Ini keyboardnya Pak Daniel atau siapa dia? Enggak ada saudara. Tapi itu yang terjadi. Kenapa dikatakan tiupan angin yang keras? Ternyata dalam bahasa aslinya di situ dikatakan adalah pneuma. Sama-sama dengan saya pneuma. Jadi pneuma itu artinya angin, nafas roh. Dalam bahasa Ibraninya itu adalah ruah. Jadi dikatakan roh, bunyi seperti tiupan angin yang keras. Itu bicara tentang roh Allah yang menghembuskan rohnya kepada 120 murid pada waktu itu. Ditiup. Saudara aku dikasih Tuhan, kita ini ketika diciptakan, kita berkata dalam kitab Kejadian pasal pertama, mari baiklah kita menciptakan, menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Semua binatang, semua ciptaan itu menggunakan berfirmanlah, semuanya jadi. Cuma satu yang diciptakan tanpa firman. Maksudnya begini, tidak pakai mulut, tapi diciptakan dengan tangan. Diambillah tanda liat, dibentuk. Makanya kita ini tangannya Allah. Kasih tahu kiri kanan, kita ini tangannya Tuhan. Hebat ya. Kalau Tuhan bilang, jadilah pohon durian, jadi durian. Jadilah pohon mangga, jadi pohon mangga. Betul, jadilah binatang yang merayap, semua merayap. Yang di udara muncul, yang di laut muncul, semua dengan firman. Tapi manusia enggak. Manusia diambil tanah liat, lalu dibentuk. Jadilah manusia. Ini contoh begini. Tapi enggak punya roh. Enggak punya apa? Roh. Makanya ditiup, dihembuskan. Dia hidup. Ketika dia hidup, disinilah manusia menjadi pribadi yang serupa dengan gambar Allah. Tapi sedihnya ketika manusia jatuh dalam dosa, gambar itu rusak. Gambar itu rusak yang membuat manusia tidak peka lagi dengan roh Allah. Kenapa tidak peka lagi dengan roh Allah? Karena akibat dosa, roh Allah sudah tidak ada lagi pada manusia. Akibat dosa jauh dari manusia. Tapi kita bersyukur ketika Yesus datang. Yesus tahu murid-muridnya hidup dalam ketakutan. Murid-muridnya hidup masih dalam perbuatan dosa dengan karakter yang bobrok. Ketika Yesus bangun, Alkitab berkata begini dalam Injil Yohanes pasal 20:21 dengan jelas dikatakan, Yesus meniup muridnya. Dia tiup. 12 murid ini ditiup. Lalu kemudian mereka menerima kuasa. Yang dulunya mereka ngumpet, yang dulunya mereka takut, sekarang mereka menjadi pribadi yang berani. Tapi lihat di sini, di Pentakosta itu skala yang lebih besar. Bukan kepada 12 murid, tapi skala yang lebih besar kepada 120 murid. Ini luar biasa. Mari kita lihat percakapan Yesus dan Nikodemus. Nikodemus seorang tokoh agama, seorang ahli Taurat. Dia berkata tentang kerajaan Allah. Apa yang Yesus katakan kepada Nikodemus? Nikodemus, kalau kau tidak lahir air dan roh, engkau tidak akan bisa masuk. Jangan masuk, melihat kerajaan Allah pun kau gak bisa. Kenapa? Karena kau belum lahir dari roh. Makanya kalau kita lahir dari roh Allah, kita punya DNA yang sama dengan Allah. Amin. Amin. Kasih tahu kiri kanan, kita punya DNA yang sama dengan Allah. Apa DNA-nya Allah? Kasih. Barang siapa berbuat kasih, kitab Yakobus bilang begitu, ia berasal dari Allah. Barang siapa membenci saudaranya, dia bukan berasal dari Allah. Simpel kan? Alkitab tuh nggak pernah membuat kita bingung loh, sederhana kok. Alkitab bilang ini sederhana. Barang siapa berbuat kasih, dia berasal dari Allah. Barang siapa tidak berbuat kasih, ia bukan berasal dari Allah. Makanya kita ini punya DNA. Makanya Yesus berkata kepada Nikodemus, engkau harus lahir dari air dan roh. Supaya kau punya DNA-nya Allah. Padahal Nikodemus jago,
Alkitab, dia jago hukum Taurat. Tetapi roh Allah tidak hidup dalam pribadi dia. Makanya Yesus mengeluarkan harus lahir dari air dan roh. Tapi kita lihat di sini. Bunyi seperti tiupan angin yang keras, seakan-akan 120 murid yang berdoa, mereka mengalami yang namanya kelahiran kembali. Mereka diperbaharui, semangat yang baru, roh yang baru. Mari kita lihat, ketika Roh Kudus datang seperti angin keras, seluruh rumah dipenuhi, tidak ada sudut yang tidak terjangkau, tidak ada orang yang ketinggalan. Ini dahsyat di loteng Yerusalem, upper room. Tidak ada yang tidak dilawat, semuanya dilawat oleh Tuhan. Mari kita lihat apa yang bisa kita renungkan dari kejadian ini. Dari tentang angin. Yang pertama, kuasa untuk menerobos. Keluar dari zona nyaman. Kasih tahu kiri kananmu, keluar dari zona nyaman. Keluar dari zona nyaman. Apa yang membuat kau gak bisa melayani Tuhan? Apa yang gak bisa kau buat bersekutu dengan Dia? Keluar dari zona nyaman. Kita lihat, murid-murid yang tadinya takut jadi berani. Kisah Rasul pasal 2, 14 versus 4 ayat 31 berbeda, saudaraku. Lalu kemudian gereja digerakkan, bukan stagnan, tapi jadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan ujung bumi. Saya rindu jemaat Tuhan tempat ini. Jemaat khusus yang ada di tempat ini dari 8. Jadilah saksi. Amin. Dimanapun orang bisa melihat ada saksi Kristus. Paling tidak kita tidak membawa label gereja, tapi kita membawa label Kristus. Kita menjadi suratan Kristus. Yang mengerti katakan amin. Memang kadang-kadang situasi masalah itu akan menekan kita, akan memperlihatkan diri kita. Kemarin kami baru sidang MD, sidang musyawarah daerah di mana, di IKN. Para panitia kaget. Ternyata ada beberapa pendeta tidak mencerminkan sikap kependetaannya. Kenapa? Saya bilang begini, di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah persoalan yang ada, mungkin pelayanannya kurang bagus, mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi. Kadang-kadang di situ kita diuji, betul nggak ada kasih nggak, betul nggak kita punya kualitas. Amin. Saya bersyukur di tengah-tengah masalah di gereja ini ada masalah. Tapi di tengah-tengah masalah itu, di situ kita bisa lihat mana yang punya kualitas, mana yang tidak punya kualitas. Amin. Kita belajar, saudara dikasih Tuhan. Gereja digerakkan, bukan stagnan, tapi jadi saksi. Hari ini, apakah ada di area hidup tanda petiknya tertutup? Hari ini biarkan Roh Kudus membuka pintu hatimu. Angin Roh Kudus, minta Roh Kudus tiup di area stagnan dalam hidupmu. Bersiaplah jadi saksi di tempat Tuhan. Tuhan tempatkan kamu. Saya ada video, coba boleh. Ini seorang motivator dari Australia, saudaraku. Ini bukan kaleng-kaleng. Dia sudah hampir putus asa. Di umur 8-10 tahun, dia mau bunuh diri, saudara. Dia mau bunuh diri. Kenapa? Dia kecewa dengan keadaan dia. Tapi dia bersyukur. Di umur 17 tahun, dia dilawat Tuhan. Dan satu ayat merubah kehidupan dia. Sampai sekarang, dia menjadi pribadi yang dahsyat. Menjadi pribadi yang punya dampak. Dan dia sudah berbicara di 78 negara. Siapakah orang itu? Kita lihat videonya ya. Supaya, oke. Dan ternyata ini juga pengaruh dari seorang ibunya, mahmanya, saudaraku. Apa yang gerakan dia, yang membuat dia berubah? Dia sadar bahwa di tengah-tengah kekurangannya, disitulah Tuhan menyatakan kemuliaannya. Amin, saudaraku dikasih Tuhan. Jangan kadang-kadang kita ini berada di zona nyaman. Di zona nyaman di mana? Di kelemahan kita. Kita anggap kelemahan kita tuh menjadi zona nyaman. Itu yang terjadi di akhir zaman ini. Amin. Kasih tahu kiri kananmu, kelemahanmu jangan jadikan zona nyaman. Pak, aku kan begini Pak. Itu secara nggak langsung kita menjadikan zona nyaman. Tapi kita satu pribadi nih, luar biasa. Dia keluar dari zona nyaman.
kelemahannya yang dianggap itu zona nyaman, dia keluar dan dia menjadi pribadi yang berbeda. Apakah videonya sudah kasih jempol? Oke, sambil pelan-pelan ya. Nanti kalau sudah kasih tahu ya. Kasih jangan. Itu sudah. Oke, mati. Nah, ini dia. Silakan. Dari awal. God, why did he give me less? What did I do? Growing up as a child, I would be quite envious of everybody else around me who had arms and legs, including my brother and sister at times. I was born without limbs for no medical reason, and I hated God. So why did he give me less? What did I do to deserve that? Today, I stand before you without arms and legs, but a very strong man because of the bad days in my life. You will have good days and you'll have bad days. But you will always learn something more or something new, and you will learn more overall on bad days than good days. You will learn more about yourself, you'll learn more about relationships, you'll learn about life and principles, and it'll build your character. But I tell you, there are some times in life where you fall down, and you feel like you don't have the strength to get back up. Do you think you have hope? Because I tell you, I'm down here, face down, and I have no arms, no legs. It should be impossible for me to get back up. It should be impossible for me to get back up, but it's not. You see, I will try 100 times to get up, and if I fail 100 times, if I fail and I give up, do you think that I'm ever going to get up? No. For as long as I try, there's always that chance of getting up, and it's not the end until you've given up. If you didn't go what you've gone through, you wouldn't be who you are today. You may have arms and legs, but unless you know three things. Number one, who are you and what your value is? Number two, what is your purpose here in life? And number three, what is your destiny when you're done here? If you don't know the answers of any of those three questions, you're more disabled than I. I've gone from a life without limbs into a life without limits. What about you? How about you? Bagaimana dengan Anda? Amin. Kasih tahu kiri kanan, keluar dari zona nyaman. Keluar. Saya mengajak jemaat Tuhan, ayo kita melayani Tuhan. Amin. Jangan jadikan kelemahanmu, Pak, ini kelemahan saya nggak bisa. Lihat, si Fidik dari Australia, dia bukan seorang motivator saja, tapi dia juga seorang pengkhotbah. Nggak punya tangan, nggak punya kaki, hampir putus asa. Umur 8-10 tahun, mau bunuh diri. Tapi lihat, dia mengalami perubahan yang luar biasa. Roh Kudus menjamah dia, saudara. Amin. Mari kita bisa melihat, yang kedua adalah api. Api, lidah api. Dua sifat yang tidak bisa dipisahkan dari api. Kenapa lidah-lidah api itu hingga pada mereka? Karena kita tahu bahwa dua sifatnya adalah memurnikan. Lalu kemudian dia memberi terang dan kuasa. Bahkan kita tahu emas itu dibakar. Emas itu bisa ada di gunung, emas itu bisa ada di sungai. Ketika didulang, ketika ditambang, nggak bisa langsung jadi emas. Dia perlu dibakar. Dan dibakar bukan dengan api yang rendah, tapi dengan tekanan api yang tinggi, saudara. Dan kalau emas bisa bersuara dia pasti teriak sakit. Tetapi untuk itulah, itu harus terjadi supaya dia dipisahkan dia dari logam-logam yang lain. Sehingga menjadi logam yang berbeda. Dia adalah logam mulia, saudara. Bahkan terang, ya kita sekarang ini lampu ya. Kalau zaman dulu, Yesus berkata bahwa kamu adalah pelita. Pelita yang ditaruh di atas, bukan di bawah gantang. Pelita itu kan seperti lampu ini ya, petromang ya, obor begitu. Dan itu memberikan terang dan kuasa. Makanya kita bersyukur dari fenomena ini. Dan Pak murid, mereka dibakar, mereka dipisahkan, mereka dimurnikan. Nah, mereka juga menerangi kegelapan. Bahkan api juga menghangatkan yang kedinginan. Kenapa? Roh Kudus itu dicurahkan, gambarannya seperti api. Jemaat Tuhan, Alkitab mencatat bahwa di akhir zaman ini kasih manusia semakin dingin. Tapi kita dipanggil untuk menghangatkan. Amin. Kasih tahu kiri kananmu, kau dipanggil untuk menghangatkan. Ketika kasih dunia semakin dingin,
ketika kasih di tengah-tengah keluarga kita semakin dingin, engkau dipanggil, Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupanmu untuk membawa apa? Membawa kehangatan. Amin. Ini luar biasa. Makanya dari sini dua penampakan, tiupan angin yang keras dan lidah api. Ternyata di situ maksud Tuhan. Kita lihat sudah dikasih Tuhan kehadiran Allah. Jadi lidah api juga bicara tentang kehadiran Allah. Tetapi kita harus ingat bahwa lidah api juga akhir penghukuman, saudaraku. Musa ketika dia memulai pelayanannya, ketika Tuhan memanggil Musa, Allah menampakkan diri kepada Musa dalam bentuk api. Semak belukar yang tidak terbakar, disitulah Allah menyatakan pribadinya. Allah memperlihatkan dirinya kepada Musa. Dan api juga bisa bicara tentang apa? Bicara tentang penghakiman. Sodom dan Gomora, kota yang najis, kota yang penuh dengan percabulan. Itu sejarah mencatat. Dan sampai sekarang kota itu masih ada. Kota itu dibombardir dengan belerang, dengan api dari langit. Dan nanti di akhir zaman, api pun masih dipakai untuk apa? Untuk membinasakan setiap orang yang namanya tidak tercatat di buku kitab kehidupan. Sangat mengerikan. Saudaraku dikasihi Tuhan. Yang kedua, apa yang bisa kita lihat dari lidah api? Pembersihan dan kuasa melayani. Lukas pasal 3 ayat 16. Yesus menjawab dan berkata kepada semua orang itu, aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Hidup yang dibakar roh. Lihat Petrus. Dia pribadi yang menyangkal. 3 kali dia menyangkal. Petrus yang danyim 3 kali jadi pemberani. Lalu kemudian saya mencatat lagi pelayanannya efektif. Roh Kudus membakar motivasi yang salah. Dan itu disalurkan ke pelayanan kasih. Saudaraku, jadi api juga bicara tentang pemurnian. Dengar, tadi pagi saya bilang begini di ibadah online. Saya mengeluarkan satu statement. Banyak orang Kristen menjadikan gereja itu pasugihan. Saya mau kasih tahu, jangan jadikan gereja, ibadah di gereja tempat pasugihan. Tahu pasugihan? Pasugihan itu cari berkat. Di gereja, kalau kita ke gereja cari berkat, itu tidak ada bedanya kita ke gereja cari pasugihan. Ke gereja kita bukan cari berkat, ke gereja kita datang memberikan hidup kita datang mencari wajahnya, kita datang beribadah kepadanya, kita datang bersyukur kepadanya, bukan mencari berkat. Kalau mencari berkat, mencari sesuatu, maka dia harus dimurnikan. Roh Kudus bakar motivasi yang salah, saudaraku. Bahkan salurkan ke pelayanan kasih. Kita harus beribadah karena kita mengasihi Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Kasih tahu kananmu, gereja bukan tempat pasugihan. Ya. Dengar ya. Ini karena itu fakta. Kita ke gereja karena kita menyenangkan hati Tuhan. Gereja juga bukan tempat entertainment. Tahu entertainment? Wah, musiknya gak enak. Carilah gereja. No. Kalau gereja, kalau kita menjadikan gereja entertainment, kita punya motivasi yang salah. Kalau mau cari entertainment, jangan cari di gereja. Nonton bioskop sana, kebetulan ada film Pesta Babi. Masih ada gak filmnya? Ada kan filmnya Pesta Babi kan? Nah, ada tuh film, nonton itu. Kalau mau cari, atau mungkin kemana? Ke karaoke kan? Ke QQ kan? Happy Papi kan? Kesana kan? Gitu ya. Tapi jangan lupa bayar sendiri. Tapi gereja bukan tempat entertainment. Bukan tempat kita dipuaskan. Kalau ini yang terjadi, kita minta Roh Kudus bakar. Murnikan supaya kita punya motivasi yang benar. Yang mengerti katakan amin. Mari kita lihat lagi. Hari ini apakah ada dosa, ketakutan yang bikin pelayananmu atau ibadahmu lemah? Serahkan ke api Roh Kudus. Saya mencatat api Roh Kudus, serahkan dosa ketakutan ke api pembersihan. Kita minta Tuhan bersihkan, murnikan hatiku.
murnikan motivasiku supaya aku betul-betul mengasihi Engkau. Tidak ada embel-embel. Amin. Kita mengembalikan perpuluhan bukan embel-embel. Kita mengembalikan perpuluhan karena kita taat kepada Dia yang memberikan berkat. Kita melayani bukan karena embel-embel. Kita melayani karena Tuhan sudah lebih dahulu melayani kita. Amin. Kita beribadah kenapa? Karena Tuhan sudah mempersembahkan dirinya menjadi korban bagi kita. Mari kita minta, Tuhan murnikan, serahkan ke api pembersihan. Biarkan Roh Kudus bakar motivasi yang salah. Salutkan kasih dan kuasa. Amin. Saya waktu sidang MD kemarin, ternyata di sidang MD itu ada kejadian, ada gereja yang tidak bayar kontribusi sesuai dengan jumlah yang ditetapkan. Jadi begini, gereja itu membayar kontribusi sesuai dengan yang ditetapkan nilainya. Kenapa? Mereka sudah, panitia itu sudah ada ukuran. Dan gereja kita kontribusinya 1.500.000. Kita bayar. Meskipun uang kemarin yang dikumpulkan oleh bendahara cuma berapa? 400 ya. Masih nombok 1.100.000. Gereja masih nombok. Tapi yang mau saya saksikan begini. Ternyata ada beberapa rekan gereja tidak bayar full sesuai dengan kontribusi. Tapi kita bayar. Begitu kita bayar, ternyata ada lagi Bu Lisa ikut bayar juga 600.000. Lalu ternyata baju yang kami beli itu juga bayar. Ternyata baju harus bayar lagi 270. Saya bilang, Tuhan, ini kiri kanan uang ini udah tahu kondisi keuangan gereja begini. Tapi satu hal, saya bilang gak apa-apa. Kita punya mentalitas. Mentalitas kita bukan orang miskin. Tapi mentalitas kita adalah mentalitas orang kaya. Kita lakukan. Tanpa berbantah-bantah. Tanpa bersungut-sungut. Sehingga panitia di sana bilang, terima kasih Pak. Luar biasa loh. GB Rapat Samarinda. Saudaraku, kita harus salutkan kasih dan kuasa. Biarkan Roh Kudus bakar motivasi kita yang salah. Amin. Ini kemarin di IG di Balikpapan lagi heboh nih Bapak Ibu ya, karena ada seorang komika, dia pelayanan, dia tampil tidak dibayar sesuai dengan honornya. Sampai berkoar-koar ya di Facebook ya. Saya pikir aduh, kenapa begini ya? Mestinya panitia juga harus open. Kalau gak ada duit, bilang gak ada duit. Supaya yang di Jakarta juga jangan digantung gitu ya. Karena yang diundang bukan pendeta. Itu adalah komika ya. Mungkin jemaat tahu ya. Karena kita live saya gak bisa bicara ya. Kasih tau kiri kananmu. Bilang, punya motivasi yang benar. Amin. Punya motivasi yang benar. Yang terakhir, apa bisa kita buat statement closing kita pada hari ini? Roh Kudus kita katakan, tiupkan anginmu dalam hidupku. Bakar aku dengan apimu. Biarkan aku jadi saksi yang berani hari ini. Amin. Ya sama-sama kita buat statement. 2, 3, Roh Kudus, tiupkan anginmu dalam hidupku. Bakar aku dengan rohmu. Biar aku jadi saksi. Amin. Kemarin para pendeta ikut saya naik mobil. Beberapa pendeta ikut naik mobil ke IKN. Sampai di parkiran. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati ya dek ya. Awalnya mereka biasa saja. Ketemu lagi di orang lain, di tempat yang berbeda. Terima kasih dek, Tuhan Yesus berkati. Mereka bilang, Papi suka begini ya. Saya bilang, Pak, kita ini hamba Tuhan. Kita ini pendeta. Kita ini harus menjadi contoh untuk menjadi saksi. Beritakan Injil itu simple kok. Kita bilang Tuhan Yesus memberkati aja itu sudah sederhana, namanya diperdengarkan. Masa Bapak sebagai hamba Tuhan kita enggak mau ceritakan begitu? Secara enggak langsung saya membagikan value kepada mereka para pendeta-pendeta yang satu mobil dengan saya. Sehingga saya bilang begini, Pak, nanti kalau saya enggak ada, Bapak naik mobil, lakukan ini. Supaya apa? Supaya kita menjadi saksi. Bagaimana kita bisa? Tuhan bakar aku dengan apimu. Biarkan aku jadi saksi yang berani hari ini. Loh, nama Yesus saja kita enggak berani, kita enggak ngomong. Amin. Kita harus berani jadi saksi. Amin.
Coba beri salam kiri kanan lagi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah itu, amin. Mari pemusik saya undang ke depan, yuk kita berdoa. Terima kasih Roh Kudus, pemusik semua. Terima kasih. Well singer boleh bantu saya? Hari ini Roh Kudus dicurahkan lebih dahsyat lagi. Dan kita bersyukur bahwa ada fenomena yang tidak biasa. Angin, tiupan angin yang keras. Lidah-lidah seperti api. Ternyata di dalamnya ada sesuatu hal yang Tuhan ajarkan kepada kita. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Yes. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Katakan fill me. Fill me again with the power of your spirit. Lord, I'm crying out for more. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your spirit. Lord, I'm crying out for more and more. Mari semuanya baik berdiri ya. Saya undang jemaat Tuhan. Come Holy Spirit, come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your spirit. Lord, I'm crying out for more. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your spirit. Lord, I'm crying out. Oh, come Holy Spirit, come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your spirit. Lord, I'm crying for more and more of you. Seperti yang kau janjikan, yang kau janjikan, berhembus Roh Kudus, berhembus Roh Kudus, Roh Kudus, beri kuasa, beri kuasa, urapanmu sekarang. Yuk sama-sama katakan, beri api, beri hujan, beri api, beri hujan, beri hujan, seperti yang kau janjikan, seperti kau janjikan, kau janjikan.
panggil dia, jadikan ini doa kita. Katakan beri api, beri api. Katakan beri hujan. Hujan seperti yang kau janjikan, seperti yang kau janjikan, kau janjikan. Roh Kudus, Roh Kudus, beri kuasa urapanmu. Yuk sama-sama, beri api, beri hujan. Terima kasih Tuhan. Beri api, oh, beri hujan, beri hujan. Seperti yang kau janjikan, berhembus, berhembus. Roh Kudus, Roh Kudus, beri kuasa urapanmu sekarang. Biarkan musik saja. Mari buka kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Kau melihat setiap tangan-tangan yang terbuka Tuhan padamu. Berikan api, berikan hujan yang sudah kau janjikan di tengah-tengah kami. Engkau melawat pencurahan Roh Kudus dicurahkan di tempat. Uratakan masyatakan dapat. Shikara bala 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 bala. Jesus, Jesus, lawat, kuat kuasamu melawat. Biar labada 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 dada batakan. Mari panggil, minta Roh Kudus penuhi kehidupan. Minta Roh Kudus penuhi. Jesus, Urambabas. Terima kuasa, kuasa. Dia mengembuskan nafas, dia mencurahkan, dia bakar. Kuat kuasanya, penuhi gerejamu di tempat ini. Oh bakar rabas. Terima kasih, Yesus. Penuhiku, penuhiku dengan hadirat. Katakan urapiku, urapiku, urapiku dengan minyakku. Katakan penuhi kami Roh Kudus. Penuhi, penuhiku dengan hadiratmu. Urapiku, urapiku dengan minyakmu. Katakan penuhi kami Tuhan, penuhiku, penuhiku dengan hadiratmu. Urapiku, urapiku dengan minyakmu. Mari buka kedua tangan. Urapi Tuhan jemaat bertempat ini.
Dan biarlah di hari pencurahan Roh Kudus, di hari Pentakosta, kami kembali merayakannya Tuhan. Bahwa Roh Kudus, Roh yang tidak terbatas, turun atas jemaatmu di tempat ini. Mereka menjadi pribadi yang berbeda. Mereka menjadi jemaat yang berdampak bukan hanya di gereja, di dalam pekerjaan mereka, usaha mereka, di tengah-tengah keluarga mereka. Kuat kuasa-Mu menyertai jemaat Tuhan di tempat ini. Tangan-tangannya mereka angkat Tuhan, mereka disertai Tuhan. Setiap bagian-bagian yang sakitnya mereka pegang, ada kesembuhan yang terjadi Tuhan. Setiap bagian-bagian yang mereka pegang untuk kerinduan dalam pekerjaan bisnis usaha yang ada, kami percaya Tuhan, kuasa-Mu bekerja atas jemaat-Mu tempat ini. Terima kasih Bapak. Terpujilah nama Tuhan dari kekal sampai kekal selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita akan berikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, dan saya sebagai gembala memimpin persembahan ini. Kita akan berikan persembahan syukur, mungkin juga ada persembahan pembangunan, dan juga jemaat bisa memberikan transfer atau juga barcode, silakan. Dan semuanya kita bisa memberi dengan cara yang sudah Tuhan taruh di hati kita. Mari kita berdiri semuanya, kita angkat persembahan kita. Bapak, terima kasih, ucap syukur buat anugerah-Mu Tuhan. Pada hari ini kami membawa persembahan syukur kami, dan kami bersyukur Tuhan tengah-tengah ibadah kami, tengah-tengah ibadah pencurahan Roh Kudus. Kami percaya anugerah-Mu lah Tuhan menyertai setiap kami. Berkat Tuhan yang menjadikan kami kaya susah payah tidak menambahinya. Dan kami bersyukur Tuhan tengah-tengah ibadah kami datang tidak dengan tangan yang hampa, tetapi kami datang dengan membawa berkat yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Terpujilah nama Tuhan dari kekal sampai kekal selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan boleh dibawa ke depan. Roh Kudus tercurah di tempat. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, saya rindu menyapa Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Boleh lambaikan tangan di tempat saja. Semua jemaat yang setia, amin. Soleh ke kanan kiri bilang, ke depan lawan jiwa baru, amin. Berlimpah-limpah
Pada akhirnya ibadah kita sudah selesai. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, bukalah kedua tanganmu, terimalah berkat. Inilah firman yang diberikan kepada bangsa Israel ketika mereka berada di Gunung Sinai. Dan berkat ini juga, firman ini juga diberikan kepada gerejanya yang dikasihinya. Dengarkanlah firman-Nya. Yevareka Jehovah face mereka. Ya Jehovah panafaleka fikunika. Yesa Jehovah panafaleka fiaser leka shalom. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau wajah dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah kehidupanmu, katakan amin. Diberkatilah rumah tanggamu dan anak-anakmu, katakan amin. Diberkatilah pekerjaan, usaha dan karirmu, katakan amin. Dan diberkatilah keluar masuk rumahmu, katakan amin. Dengan kedua tanganku angkat di hadapan Tuhan. Tuhan membuat kau berhasil dan beruntung. Dengan kedua kaki kemanapun kau melangkah, Roh Kudus menuntun engkau kepada jalan kebenaran. Pulanglah engkau dicintainya, engkau dikasihinya. Ketika sangkakala berbunyi, Dia menjemput kita semua di awan-awan permai. Dan pulanglah, bawalah berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub, berkat yang disempurnakan dengan satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang diberkati, mari bersama berkata, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk, kita saat teduh sebentar sejenak.